Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bernard Sihite. Di sini saya akan mempresentasikan tentang beberapa istilah-istilah musik. Oke, yang pertama, istilah musik morbidezza. Istilah ini berasal dari Italia yang berarti kelembutan atau permainan dengan halus dan lembut. Contohnya, ketika pianis memainkan bagian lagu dengan sentuhan lembut dan tenang, yaitu gagasan musik pendek yang menjadi dasar sebuah komposisi. Contohnya seperti motif yang terkenal pada simfoni kelima karya dari Ludwig van Beethoven. Yang ketiga, istilah ini berasal dari Belanda yang berarti musikal. Contohnya ketika seorang penyanyi dikatakan musikal karena mampu menyanyikan lagu dengan ekspresi baik. Yang keempat yaitu Naenia. Naenia ini adalah lagu atau seperti ratapan atau nyanyian duka. Contohnya musik pengiring upacara, pemakaman halus dalam ekspresi musik. Contoh perubahan kecil volume dari lembut menjadi agak keras. Contoh seperti ini. Orchestration, yaitu seni mengatur musik untuk dimainkan oleh orkestra. Contohnya ketika kita lihat membagi melodi kepada biola, cello, dan klarinet, dan memiliki jenis-jenis tertentu yang mendapatkan bagian-bagiannya. Yang selanjutnya istilah ornamen atau ornamento, yaitu hiasan atau nada tambahan dalam musik. Contoh trill atau mordente pada musik barok. Ketika ketika ada ornamen atau trill, itu merupakan dari pengaruh pada musik barok. Furcio, yaitu musik pembukaan opera atau pertunjukan. Contohnya yaitu overture pada opera karya Wolfgang Amadeus Mozart. Paccato, ini dimainkan dengan tenang dan damai. Contohnya ketika bagian lagu dimainkan perlahan dan menenangkan. Cagilla atau passacaille, yaitu bentuk musik dengan bass berulang terus menerus. Contohnya Passacaille in C minor karya Johann Sebastian Bach. Yang 11 adalah passage, yaitu bagian pendek atau rangkaian nada dalam musik. Contohnya adalah passage cepat pada permainan piano. Patetico, yaitu penuh emosi atau menyentuh. Contohnya sonata pathetic karya Ludwig van Beethoven. Atau percussion, yaitu alat musik pukul. Contohnya adalah drum, tamborin, dan gong. Ke-14, perdendonsi, semakin menghilang perlahan baik suara maupun tempo. Contohnya di nada terakhir dimainkan makin pelan hingga hilang. Contohnya seperti ini. Saya ulangi sekali lagi. Jadi suara ataupun temponya semakin lama semakin hilang. Yang nomor 15 yaitu istilah piacere. Istilah piacere ini dimainkan sesuai perasaan pemain. Contohnya penyanyi bebas mengatur tempo sesuai ekspresi. Contohnya mati-matianku. Jadi penyanyi diberikan kebebasan untuk memainkan tempo ataupun ekspresi yang sesuai perasaan pemain, sesuai perasaan hatinya. Yang ke-16 adalah pietoso, yaitu penuh belas kasihan atau sedih. Contohnya adalah musik dengan suasana haru dan iba. Ke-17 istilah placido, tenang dan damai. Contohnya musik penghantar tidur yang lembut.
Yang ke-18 adalah pomposo, megah, dan penuh kebesaran. Contohnya ini adalah musik upacara kerajaan dan lagu-lagu nasional. Yang ke-19 adalah portato, yaitu cara memainkan nada setengah posthum, dipublikasikan dengan pencipta setelah meninggal. Karya ini karya Anumerta Friedrich Chopin. Selanjutnya precipitando, yaitu tempo makin cepat secara tergesa-gesa. Contoh bagian akhir lagu dipercepat dramatis. Yang selanjutnya principal, yaitu bagian utama atau suara utama. Contoh melodi utama dalam paduan suara. Selanjutnya punch stop, yaitu titik atau tanda dalam notasi musik. Contoh titik pada not seperempat menjadi not bernilai 1,5 ketukan. Selanjutnya quarteto, kelompok musik beranggotakan 4 orang. Contohnya kuartet gesek, 2 biola, dan cello. Selanjutnya quantum circle, yaitu istilah benda untuk circle. Outfits digunakan untuk memahami hubungan tangga nada. Contoh tangga nada C mayor berhubungan dengan 5 mayor melalui interval atau nada kelima. Selanjutnya quintet, yaitu kelompok musik berisi 5 pemain. Contohnya quintet jazz dengan piano, bass, drum, saxophone, dan trompet. Selanjutnya quodlibet, yaitu gabungan beberapa melodi berbeda yang dimainkan bersamaan. Contohnya 2 lagu rakyat dinyanyikan secara bersamaan karena melodinya hampir sama dan mirip. Selanjutnya raddoppiare, yaitu mengandalkan suara atau nada. Contohnya biola memainkan nada sama dengan flute supaya menggandakan suaranya lebih instrumental. Yang selanjutnya recital, yaitu pertunjukan musik oleh satu atau beberapa pemain. Contoh recital piano tunggal. Yang selanjutnya yaitu recitativo, yaitu gaya bernyanyi seperti berbicara dalam opera. Contohnya dialog musikal dalam opera klasik. Selanjutnya adalah religioso, dimainkan dengan khidmat dan religius. Contohnya musik gereja atau lagu rohani. Selanjutnya res, yaitu tanda diam dalam musik. Contohnya not seperempat, res berarti diam dalam satu ketukan. Selanjutnya adalah ricercar, bentuk komposisi kuno mirip fugue. Contohnya seperti komposisi instrumental era Renaissance. Selanjutnya rigoroso, yang dimainkan dengan ketat sesuai tempo. Contohnya tidak boleh mempercepat atau memperlambat seenaknya. Selanjutnya resolute, tegas dan penuh keyakinan. Contohnya bagian march dimainkan dengan mantap. Selanjutnya ritardando, tempo makin lambat secara bertahap. Contohnya lagu melambat menjelang penutup. Yang selanjutnya robusta, kuat dan kokoh, yaitu contohnya permainan brass dengan tenaga penuh. Selanjutnya romance, komposisi musik yang romantis dan liris. Contohnya lagu instrumental bertema cinta. Serrare, yaitu mempercepat atau menekan tempo. Contohnya musik makin intens menuju klimaks. Selanjutnya sextet, kelompok musik dengan 6 pemain. Contohnya ensemble 6 alat musik gesek. Yang selanjutnya suffragando, yaitu penekan kuat secara tiba-tiba pada nada tertentu, ditulis SF atau suffragando. Contohnya nada tertentu dimainkan sangat keras mendadak menjadi silence. Contohnya ha. Selanjutnya silenzio, diam atau hening. Contohnya instrumen berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Istilah slargando, tempo melambat sambil suara melebar atau mega. Contohnya bagian penutup simfoni yang semakin agung. Yang selanjutnya sletando, tempo menjadi lebih lambat. Contohnya perlahan mengurangi kecepatan lagu. Slur, selanjutnya slur, tanda lengkung yang menunjukkan nada memainkan tersambung. Contohnya beberapa nada dimainkan tanpa putus. Selanjutnya smanioso, gelisah atau penuh gairah. Contohnya musik dengan nuansa tegang dan cemas. Selanjutnya solfeggio, yaitu latihan 9 nada, latihan membaca nada dengan suku kata do re mi. Contohnya do re mi fa sol la si do yang dilatih secara berurutan. Selanjutnya spirituoso, yaitu penuh semangat dan hidup. Lagu ini dimainkan ceria dan energik. Yang terakhir yaitu stemwork atau istilah Belanda untuk karpotala atau
tuning fork digunakan untuk menentukan nada standar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.